Di hutan sih sebenarnya ada, cuman saya nggak pernah cerita sama siapa-siapa juga soalnya. Oke. Menarik ya. Soalnya bingung juga kalau misalkan saya juga nggak akan percaya kalau misalkan cerita mistis kayak gitu, nggak akan percaya soalnya saya nggak percaya kayak gitu. Tapi saya ngalamin sendiri sih. Di mana itu, di gunung mana? Di gunung. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rame ya. Selamat malam, kawan-kawan. Balik lagi bersama saya JP di Arah Podcast. Ini episode pertama Arah Angin TV untuk Arah Podcast. Saat ini kita lagi camping ceria di Lubih Haja Hills, ditemani sama narasumber saat ini nih, Kang PW. Tepuk tangan. Nama aslinya ngomong-ngomong PW. Bukan, sebetulnya itu nama saya Abdul Malik Mirwan. Kenapa dipanggil PW? Entah itu, banyak banget kronologinya. terlalu banyak. Oke. Tapi saat ini saya nggak akan membahas tentang nama. Oke. Jadi sedikit cerita Kang Malik ini, Kang Malik ya? Iya. Kang Malik panggil ini, aja Malik. Bisa PW juga nggak apa-apa. PW juga nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Kang Malik atau Kang PW ini hobinya naik gunung. Dia biasa naik gunung. Kita pengen tahu nih pengalaman apa aja di gunung tentunya ya. Siap. Oke, bukan gunung kembar kan ya? Bukan. Tentunya bukan. Oke, Kang Malik. Oke. Pertanyaan pertama, sejak kapan sih Kang Malik suka naik gunung? Untuk lebih tepatnya di sekitar SD juga sih udah suka kayak pramuka. Suka kayak gitu-gitu, suka ikut-ikutan pramuka, jadi mulai tertarik ke dunia pendakian. Oh, mantap. Terus gunung mana aja Kang PW yang pernah dindaki? Jawa Barat sih alhamdulillah. Jawa Tengah, Jawa Timur udah pernah. Kalau misalkan untuk keluar belum, dikarenakan budget gak ada. Tapi ada ya keinginan untuk... Ada banyak banget. Iya. Yang paling diingini yang belum tercapai naik gunung mana? Pengennya Rinjani sih. Rinjani. Iya. Rinjani itu di Lombok Iya. NTB ya berarti. Iya. Nusa Tenggara Barat ya. Entahlah, belum pernah ke situ jadi nggak tahu. Tapi ada Rinjani yang paling diinginkan untuk saat ini. Iya. Oke. Terus tadi Rinjani, terus naik gunung sejak SD. Seneng pendakian sejak SD. Cuman Iya. mulai naik gunungnya Dimulai kuliah sih kalau Kuliah, misalkan ya. untuk yang ininya, cuman SMP SMA suka ikut-ikutan. Paling kayak camper kayak gini, kayak ke mana aja? situ tuh apa ya, Cilember kayak gitu, suka ikut-ikut teman bareng-bareng, suka Ya sekitaran Bogor lah ya. ya sekitaran Bogor. Iya. Soalnya itu kan belum kenal banget, nggak tahu pendakian tuh kayak gimana. Alat-alat mahal juga waktu itu. Iya. Untuk saat itu mahal banget sih alat-alat. Iya. Sekarang juga mahal. Lebih mahal untuk sekarang. Terus kenapa memilih naik gunung, nggak naik sepeda? Kalau sepeda sih ada motor, ngapain naik sepeda? Oh, gitu. Kan banyak sekarang orang hobi sepeda, hobi bersepeda. Ya, Kenapa milih? Nggak ini sih, nggak, kurang tertarik sih kalau untuk sepeda. Iya, alasannya kenapa naik gunung? Kalau naik sepeda atau naik motor, kalau misalkan masih bisa pakai motor, kenapa harus naik sepeda? Enggak, ini untuk hobi. Kenapa senang hobi naik gunung? Kenapa? Alasannya? Naik gunung Randa. ada iklan. Kenapa hobi naik gunung? Alasan naik gunung tuh sebenarnya susah sih kalau misalkan dijelaskan. Kalau misalkan ya yang hobi pasti tahu lah kenapa naik gunung. Awal mula suka naik gunung sih awalnya keren. Naik gunung tuh keren. Bawa carrier, bawa ini. Kan itu berat bawa carrier. Tapi untuk hobi sih nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Yang penting cinta itu buta ya. Iya. Lagi ke situ. Terus masuk komunitas nggak sih Kang PW?
Kalau komunitas enggak ya, alhamdulillah enggak mau masuk. juga. Oh, jadi Independen kalau independen. Tapi ada komunitas kecil mungkin ada ya? Mungkin kalau yang teman-teman kecil sih grup-grup WhatsApp paling ada 5-4 orang sih ada. Ada ya. Iya yang suka naik, cuman untuk saat ini kan susah sih ya. Udah pada kerja juga, udah kayak gitu. itu teman kuliah atau Teman kuliah ada, teman SMA ada, teman yang naik-naik ketemu di jalan juga banyak sih kalau Oh, jadi gara-gara naik gunung ketemu orang akhirnya jadi berteman Iya. jadi sering naik bareng. Iya, soalnya mendingan dibilang kalau misalkan untuk naik gunung sih mendingan 2 orang atau 3 orang. Soalnya kenapa nih, kalau misalkan naik gunung kalau misalkan banyakan, kalau banyakan itu kita fokus ke teman kita. Oh, Kalau misalkan kita berdua atau bertiga gitu kan, kita ada temen di sana, ada lagi di sana, jadi inilah pokoknya kalau misalkan bertiga atau berdua jadi gampang ininya komunikasi sama yang lain gitu, pendaki-pendaki lain. Kalau misalkan banyak kan kita harus ngurus tim kita dibandingkan komunikasi sama pendaki lain gitu. Tapi kalau camper mah banyak kan ya? Camper sih buat teman-teman rumah biasanya. Jarang-jarang bawa. Sendiri air. pernah sendiri? Sendiri belum pernah. Belum. Belum pernah. Pernah? Belum. Gak mau Ada keinginan? mau sendiri soalnya Udah apa? bingung sendiri mau ngapain sendiri. Oh iya. Bingung ya? Bingung. Iya. Kalau ada apa-apa juga Iya. nggak Kayak ada kita yang karena kan pengennya kalau misalkan naik gunung tuh kayak gini ya, ngobrol kayak gini, jadi ngopi bareng di atas. Kalau misalkan sendiri bingung, sendiri ngapain sendiri gitu kan. Kalau menurut saya cuman ada komunitas-komunitas yang solo trip kayak gitu. Tapi saya nggak mau lah. Lebih baik banyakan gitu maksudnya. Oke. Yang paling berkesan dari naik gunung tuh apa? Atau di gunung mana yang paling berkesan? Gunung paling berkesan, Salak berkesan sih kalau misalkan. Apa yang bikin berkesannya, Kang Malik? Salak, saya kebetulan rumah di Bogor nih. Kebetulan apa memang dari lahir? Lahir di Bogor. Lahir di Bogor. Iya, jadi kan kebetulan. Kebetulan di Bogor. Kebetulan itu kebenaran. Kebenaran. kebetulan adalah sebuah kebenaran. Kebetulan rumah di Bogor, tiap hari mandangin salak kayak gitu kan. Itu nggak ada kerjaan apa gimana? Bukan nggak ada kerjaan, cuman kalau misalkan untuk salak itu kan tiap hari dipandang gitu kan, sore pagi tiap. Oh, jadi dari rumah bangun tidur langsung lihat gunung. Lihat gunung. Kalau misalkan keluar rumah lah. Kalau di rumah sih gak mungkin lihat, soalnya kalang tembok. Kalau di kamar mungkin gunung. Iya. Aduh, konten dewasa. Paling salak sih yang paling berkesan, soalnya kita tiap hari ngelihat salak. Selain itu, mungkin pas di lokasinya ada yang berkesan apa di Salak tuh beda dengan gunung yang lain gitu. Kalau Salak tuh hening, kalau terus terang kalau misalkan Gunung Salak tuh paling hening. Hening tuh walaupun kita ngelihat kota ya di Gunung Salak itu, ngelihat kota nih kayak gini, cuman ke kita nggak ada gitu suara-suara kayak motor kayak apa bising gitu, nggak ada, jadi hening aja gitu. Tapi kan emang di gunung nggak ada motor. Ya ada gunung juga kan, kebanyakan masih ada suara-suara knalpot kayak gitu kan masih kedengar. Kalau Salak tuh nggak ada sama sekali. Sama sekali nggak. Iya nggak ada. Kalau Gunung Salak. Sip. Itu paling berkesan sih menurut saya Gunung Salak, karena tiap hari dipandang, tapi kita nyampe pas puncak ini nih gunung yang selalu dipandang tiap hari. Paling kayak gitu sih kalau untuk Gunung Kalau di Salak. gunung pernah ini enggak sih? Pernah badai atau Badai sih sering ya? Sering. Nggak pernah ketemu matahari sehari. Pernah nggak ketemu matahari sama sekali di gunung mana itu? Kebetulan di Merbabu. Merbabu pernah ke Merbabu ya? Iya, Merbabu. Nggak pernah nggak ketemu matahari sama sekali. Berangkat hujan, pulang hujan. Jadi berangkat basah-basahan, pulang basah-basahan. Tenda juga basah. Itu karena salah bulan atau memang kebetulan? Emang salah bulan. Iya. Jadi bulan musim hujan. Tapi karena pengen naik aja Gas nggak apa-apa, aja gas yang pentingnya gas. Cuman kapok itu di situ. Nggak akan lagi naik musim hujan. Bener. Jadi kita memang kita harus tahu ini bulan apa, bulan hujan, bulan apa, musim apa gitu ya, musim kemarau atau musim hujan. Terus juga benar-benar prepare ya. Iya, buat kawan-kawan juga kalau yang mau naik gunung sih ininya dari Maret ke sana lah sampai Oktober lah. Ya? Iya, kalau misalkan mau naik gunung. Oke. Terus ngomong-ngomong, ada kisah
ini enggak? Kan namanya di hutan ya. Iya. Gitu. Ada kisah horor kayak gitu. Oh di hutan sih sebenarnya ada, cuman saya nggak pernah cerita sama siapa-siapa juga soalnya Oke. Menarik ya. soalnya bingung juga kalau misalkan saya juga nggak akan percaya kalau misalkan cerita mistis kayak gitu, nggak akan percaya soalnya saya nggak percaya kayak gitu. Tapi saya ngalamin sendiri sih. Di mana itu, di gunung mana? Di gunung, kebetulan deketnya di Gunung Gede Pangrango. Di jalan apa? Di jalan itu kita sebenarnya berangkat nggak ada apa-apa. Sebenarnya kita berangkat nggak ada apa-apa. Pas naik sih lancar-lancar aja. Kebetulan malam Jumat juga. Malam Jumat di situ kita naik, cuman malam Jumatnya itu nggak ada apa-apa, kayak gini aja. Pokoknya aman aja. Pas turun saya naik di Gunung Putri, lewat jalur Putri, Jalur Putri. turun di Cibodas. Nah waktu Cibodas itu kebetulan emang maghrib. Di situ tuh di Telaga Warna itu ada Telaga Warna kan di sana Oh, kan. ada Telaga Warna. Iya juga. di Cibodas sebelum ke bawah. Namanya Telaga Warna memang. Telaga Warna. Iya. Emang di situ mitosnya ada kayak nenek-nenek, kayak ada sih kata orang putih merah ya. Bener, ini takut sih bener merinding nih. Kalau cerita kayak gitu bingung juga. Nah, yang dialami Kang Mirwan. Di situ tuh pas kebetulan maghrib itu kita gas terus, soalnya kita bingung juga, kita nggak bawa headlamp, kita cuma bawa korek, soalnya niat di situ nggak mungkin malam. Udah dihitung nggak mungkin Udah kemalaman. itu nggak hitung kemalaman. Kebetulan ada teman kena insiden, kita banyakan juga sih naik gunung, kita sisa 4 orang. Pokoknya yang di situ percaya nggak percaya itu apa ya suara kalau kata gue kunti. Bener itu suara kunti, menurut saya sih bener, tapi kalau misalkan orang lain sih nggak tahu percaya nggak tahu, nggak bener itu kunti. Soalnya suaranya ngedengung di sini, ngedengung di telinga. Bener kata orang sih mitos, tapi saya juga nggak percaya sebenarnya ke waktu itu tuh. Cuman setelah saya ngalamin sendiri, percaya sih di situ ada. Nggak mau sih kayak gitu, cerita kayak gitu orang juga nggak tahu percaya, nggak percaya atau nggak, terserah sih di mah. Cuman menurut saya itu bener. Itu bener. Pas jalan diikutin pas maghrib, kata kita kan kita nggak cuma bawa korek aja nih senternya, kita nggak bawa headlamp. Headlamp tuh udah lampu dari korek. Ya dari korek itu cuman berempat ya. Maghrib tuh keadaan daripada kita kemalaman di jalan, mendingan gas aja deh kata temen gitu kan. Kata saya juga ya udah gas aja, bikin formasi yang satu di belakang, yang tengah tuh pegang korek, yang belakang 2, yang satu lagi depan, jadi kelihatan tuh. Betulan pas masuk Telaga Warna itu kayak masuk 2, pokoknya yang mendaki Gunung Gede Pangrango tau lah kalau misalkan habis maghrib, pokoknya lewat di jam 8 itu kena insiden kalau misalkan Gunung Gede. Pasti kayak gitu mitosnya. Cuman ngalamin sendiri. Waktu itu bukan saya, temen juga ada. Cuman waktu itu kan saya sering bolak-balik ke Gunung Gede Pangrango. Pas waktu di jalan itu kuntilanak ngikutin, itu serius beneran. Ngelihat wujudnya. Kalau wujud sih enggak, cuman kita jalan itu suara terus, tawa terus. Itu semua satu tim denger. Satu tim dengar, tapi semuanya saat itu kita emang nggak berani ngomong, soalnya kita bawa yang itu juga kan, yang lagi kena celaka itu. Jadi kita papa itu baik jangan cerita pas waktu di tempat, daripada kita kabur semuanya, jadi panik semua. Jadi pelajaran kalau di gunung, kalau mendaki gunung, kalau melihat atau mendengar sesuatu lebih baik diam, dibawa aja lah ceritanya, nggak usah, biar kita pikiran tenang ya, nggak panik. Jadi karena itu justru akan berbahaya, itu yang panik lari malah nanti jatuh dan lain sebagainya. Iya, daripada terjadi hal yang tidak diinginkan, mendingan lebih baik udah ikuti jalur aja. Daripada kenapa-napa, mendingan terusin aja jalan. Oke.
Sebenarnya banyak sih kayak gitu. Pasti pendaki juga pasti ngalamin kayak gitu, kayak gini-gini gitu. Cuman itu yang paling berkesan sih menurut saya, paling horor lah menurut saya. Oke. Terus kalau paling lucu atau misalnya di jalanan gitu ada kejadian-kejadian lucu apa gitu? Paling lucu sih paling Konyol jarang atau gitu. konyol apalah gitu. Ada gak kejadian konyol? Pokoknya sih banyak Misalnya- sebenarnya ini. Misalnya udah nyampe mana, aduh lupa bawa apa misalnya kayak gitu hal Oh kayak gitu. iya, kalau konyol sih saya naik bareng-bareng itu pernah 14 orang. Itu dari teman-teman kampus ya semuanya. Di Pakuan kebetulan saya kuliah di situ, di kampus itu. Nah, teman-teman kampus itu jarak nggak pernah mendaki tuh. Kebetulan jarak pernah ada yang mendaki cuman nggak sering. Ada yang pernah, ada yang Belum. baru belum pernah sama sekali, ada yang baru. Itu konyol, dibilang konyol sih. Kenapa? Sendok gak dibawa, maksudnya kan sendok emang kebutuhan kecil, kebutuhan yang enggak inilah. Sendok gak dibawa, sampai-sampai kita beli di sana sendok yang plastik. Iya kan meleleh kalau misalkan masak nasi apa. Jadi itu konyol sih menurut saya. Itu. Oke. Insiden konyol itu. Terus kalau pesan-pesannya nih buat teman-teman yang mungkin ya pemula lah atau dia baru mau mendaki, kira-kira ada pesan nggak buat kawan-kawan? Pesannya mental sama fisik aja sih, Mental sama fisik ya. sama uang yang banyak. Emang uang di atas uang berlaku? Uang nggak berlaku di atas, tapi di bawah banyak banget kebutuhannya. Oke, berarti itu untuk mempersiapkan apa namanya? Budgeting itu penting. Ya buat transportasi Ya. dan lain sebagainya Pokoknya, diperhitungkan ya berarti ya. peralatan pokoknya seminim-minimnya. Kita nggak punya ini, yang penting kita punya SB, Sleeping bag. sleeping bag, sama Ya bisa sewa lah kalau sekarang ya. ya bisa sewa sebenarnya, tapi itu kan penting untuk pribadi banget gitu kan. Kalau tenda kayak gitu kan bisa bareng-bareng tim gitu kan. Kalau misalkan SB kayak gitu itu harus penting banget. Kayak sepatu kayak gitu. Ngomong-ngomong pernah hipo gak sih? Kalau hipo sih belum, alhamdulillah. Cuma kita kan antisipasi terus sebelum naik juga. Kita udah tahu juga kayak gimananya sebenarnya. Jadi belajar dulu lah kalau misalnya mau mendaki itu kayak gimana penanganan hipo. Jangan sampai kena lah. Saya pernah ngalamin juga temen yang hipo. Cuman kalau misalkan untuk pribadi saya nggak pernah sih, alhamdulillah. Nggak pernah ya. Soalnya antisipasi terus. Alhamdulillah. Kapok kak? Kapok sih, Naik gunung maksudnya kapok? naik gunung kapok sering. Cuman udah kapok balik lagi jadi nagi. Pas lagi di jalan, nggak nyampe Kapok, gitu, nggak mau lagi naik, nggak mau naik lagi. Udah Cuman turun, kangen lagi. Kangen lagi. Udah di rumah, kangen lagi. Kangen lagi. Iya. Luar biasa. Oke, cukup mungkin ya. Ya cukup. Oke, terima kasih Kang Malik sudah mau berbagi pengalaman tentang mendaki ya, sedikit lebihnya sedikit banyaknya mudah-mudahan ada yang bisa diambil ya. Ambil baiknya, buang buruknya ya Kang Malik ya. Iya. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai nanti lagi ketemu di Arah Podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.